Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini, dan Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin. Insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqomah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan semoga orang yang belum diberi hidayah, baik dari kalangan keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau mungkin orang-orang yang belum kita kenal, semoga Allah berikan hidayah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa mari kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan istiqomah bawah naungan sunnah Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya. Hadirin Allah muliakan, kita melanjutkan kembali pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas ayat pertama dalam bab ke-1 ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke ayat kedua dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab 1. Lebih tepatnya silakan buka kitabnya, dicek bab 1, lalu baca surat Al-Hajj ayat 37. Atau yang tidak punya kitabnya silakan buka mushafnya saja, surat Al-Hajj ayat 37. Ketemu ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 37. Qala ta'ala, Allah berfirman, Lang yanalallahu luhumuha waladimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Artinya adalah daging-daging, atau maksudnya hewan kurban, dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Begitu. Di sini menurut naskah dari kitab Riyadhus Shalihin yang saya baca ini, hanya bunyinya sampai di sini saja. Kalau poinnya diambil secara tekstual ayat ya, maksudnya hanya terjemahan semata, maka intinya adalah yang akan sampai kepada Allah itu bukan daging-daging hewan kurban dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Nah, ada penjelasan dari Ibnu Jurayj tentang ayat ini. Beliau mengatakan, dahulu orang-orang jahiliyah biasa melumuri Baitullah dengan daging dan darah unta. Dalam suatu riwayat,
Maka para sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, tentunya kita lebih berhak untuk melumuri Baitullah. Begitu. Jadi dulu orang jahiliyah biasa melumuri Baitullah dengan daging dan darah unta. Nah, maka para sahabat Nabi Muhammad SAW berpikir mereka yang lebih berhak untuk melumuri Baitullah. Mereka ini maksudnya adalah para sahabat. Nah, maka Allah menurunkan ayat ini. Dan makna sampai kepada Allah itu adalah Allah menerima hal itu dan memberinya balasan sebagaimana dalam tafsir Kasir. Gitu. Begitulah bunyi ayatnya. Dan selanjutnya mari kita simak keterangan demi keterangan yang alhamdulillah sudah saya susun. Tentunya ini dari referensi yang saya temukan, dan mungkin ustadz-ustadz lain juga punya referensi yang lebih lengkap. Dan saya mengambilnya dari beberapa artikel yang mungkin bisa membantu kita untuk memahami suatu riwayat, suatu ayat atau hadis dengan lebih baik. Apa yang dimaksudkan dalam Al-Imam An-Nawawi mencantumkan ayat ini dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam perbuatan. Karena yang kita baca ini adalah tentang ketakwaan ya. Tentang ketakwaan. Nah, kita ambil kesimpulan tafsir dari Ibnu Katsir sebagai pemahaman awal kita mengenai penjelasan tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya telah disyariatkan bagi kalian, menurut tafsir Ibnu Katsir, menyembelih hewan-hewan ternak itu sebagai kurban agar kalian menyebut namanya saat menyembelihnya. Karena sesungguhnya dialah yang maha pencipta lagi maha pemberi rizki. Tidak ada sesuatu pun dari daging atau darah hewan-hewan kurban itu yang dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia maha kaya dari selainnya. Gitu. Jadi penjelasan beliau ini lebih merujuk pada ibadah kurban ya. Gitu. Orang-orang jahiliyah di masa silam bila melakukan kurban buat berhala-berhala mereka, maka mereka meletakkan pada berhala-berhala itu daging kurban mereka dan mercikan dari hewan kurban mereka kepada berhala-berhala itu. Nah, maka Allah berfirman di surat Al-Hajj tadi, lan yanalallahu luhumuha waladimahuma waladimawuha, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dinilai itu bukan dagingnya atau darahnya. Gitu ya. Karena sejatinya yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, maksudnya kita menjalankan ibadah kurban itu sebagai bentuk mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban itu adalah syariat yang harus kita jalankan setiap tahun. Ya tentunya sebulan yang lalu kita sudah menjalankannya ya di bulan Zulhijjah. Sebagai bentuk kita mengagungkan syariat Allah, salah satunya adalah kita berkurban. Dan ketika kita berkurban ini, yang Allah nilai itu adalah ketakwaan kita ketika kita dalam berkurban, bukan tentang dagingnya dan darahnya itu sendiri. Gitu.
Nah, Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Husain, lalu kepada Muhammad ibnu Abu Hamad, lalu kepada Ibrahim ibnu Mukhtar dan Ibnu Juraij yang mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah di masa silam memercikkan darah hewan kurban mereka ke Baitullah, sebagaimana yang sudah kita tadi sampaikan ya. Juga daging hewan kurban mereka. Maka para sahabat Rasulullah berkata, kami lebih berhak untuk melakukan hal tersebut. Artinya maksudnya mereka yang juga punya hak untuk itu, gitu ya. Dalam hal ini juga melumuri Baitullah dengan hal itu, yaitu darah di masa silam tentunya. Nah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang tadi kita sudah baca. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridho Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Yakni karena ketakwaan kalianlah Allah menerimanya dan memberikan balasan kebaikan kepada pelakunya. Ada beberapa hadis yang akan kita coba pelajari yang erat kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah lebih melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Dan ini adalah sebuah kaidah dan juga sekaligus sebagai sebuah syarat diterimanya amal, yang mungkin kemarin kita sudah jelaskan. Syarat diterimanya amal hanya dua, yaitu ikhlas niatnya, dalam hal ini merujuk kepada hati, dan amal perbuatannya yaitu sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau salah satunya tidak memenuhi unsur ini, kalau amal tidak memenuhi salah satu dari dua unsur ini, misalnya hanya cuma salah satu, ikhlas doang namun tidak sesuai tuntunan, atau kebalikannya tidak ikhlas walaupun sesuai tuntunan, maka amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai itu adalah dua hal ini, niatnya dan cara beramalnya seperti apa. Nah, dalam hadis lain mengatakan, ini teksnya agak sedikit kecil sekali ya, saya akan bacakan secara cepat. Inna sodaqota taqo fi yadi roh khomas. Kecil ya, nggak bisa dikedain ya. Ya, kita baca artinya saja, karena teks yang saya temukan di sini terlalu kecil untuk saya baca, khawatir salah. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar diterima di sisi Rabb yang Maha Pemurah sebelum sedekah itu diterima oleh tangan pemintanya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu benar-benar diterima di sisi Allah sebelum darah itu menyentuh tanah. Perihalnya sama dengan hadis terdahulu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmizi yang menilainya hasan. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha secara marfu. Marfu ini adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begitu. Makna nas ini menunjukkan pernyataan diterimanya kurban di sisi Allah bagi orang yang ikhlas dalam amalnya. Tidak ada makna lain yang lebih cepat ditangkap dari nas ini menurut pendapat kalangan ulama ahli tahqiq. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Pendapat ini sesuai dengan penjelasan dari Syekh As-Sa'di
Beliau mengatakan mengenai ayat tadi, surat Al-Hajj ayat 37, ingatlah, kata beliau, bukanlah yang dimaksudkan hanyalah menyembelih saja, dan yang Allah harap bukanlah daging dan darah kurban tersebut, karena Allah tidak butuh pada segala sesuatu dan dialah yang pantas diagung-agungkan. Yang Allah harapkan dari kurban tersebut adalah keikhlasan, ihtisab. Ihtisab itu selalu mengharap-harap pahala dari Allah, dan niat yang soleh, niat yang benar. Niat yang benar itu bukan melafazkan bacaan maksudnya, tapi maksudnya engkau berkurban itu niatnya bukan karena pengen dibilang kaya. Kamu bisa kurban sapi, wih hebat, sendirian lagi nggak patungan, orang kaya dong gitu, pengen di alam. Tapi niat yang soleh itu adalah dia memang berkurban, terlepas apakah manusia memujinya atau tidak di waktu hari kurban itu, dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dia sangat berharap mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lanjut penjelasan As-Sa'di, Allah katakan, yang artinya ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai ridhonya. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi ketika seseorang berkurban, yaitu ikhlas, bukan riya atau berbangga dengan harta yang dimiliki, dan bukan pula menjalankannya karena sudah jadi rutinitas tahunan. Inilah yang mesti ada dalam ibadah lainnya. Jangan sampai amalan kita hanya nampak kulitnya saja yang tak terlihat isinya, atau nampak jasad yang tak ada rohnya. Itulah penjelasan beliau, dan itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada hari ini, karena syarah keterangannya sudah saya baca, dan memang hanya itu yang saya sampaikan, tidak banyak. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas ayat ketiga, letaknya di surat Ali Imran ayat 29. Bunyi ayatnya adalah, dan ini sebagai PR buat kita, yaitu qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, katakanlah. Apa yang Allah katakan? In tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, maka Allah pasti mengetahuinya, pasti mengetahui. Bunyi ayatnya cukup pendek yang dijelaskan dalam penjelasan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Namun ini insya Allah menjadi pelajaran bagi kita mengenai masalah ikhlas. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.